Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Kasus Subang ini kita sekarang masih menunggu bagaimana keputusan kasasi yang sudah diajukan oleh kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah. Kita sudah mengetahui Pak Yosef ini sudah menjadi terpidana ya, kemarin 20 tahun penjara. Namun di sini ya masih banyak perdebatan. Saya melihat di kolom komentar ini terbelah dua dan sepertinya memang ini saling dukung A, saling dukung B. Dan itu buat saya tidak jadi masalah karena saya yakin teman-teman ini menilai tajam dari tahun 2021 sampai 2024 sesudah selesai persidangan. Nah, teman-teman, ada sebuah pertanyaan, Bang, kenapa kasus Subang ini kok lama? Apakah kasus Subang ini akan terungkap 100%? Saya jawab, pertanyaan ini sangat bagus sekali, menarik ya, kasus Subang kok lama? Yang pertama, saya melihat, memantau, dan juga menganalisis, dan juga ini sudah fakta dan data di lapangan, adanya oknum, obstruction of justice, yang memborbardir tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara adalah data. Nah, kalau data ini dirusak, otomatis kasusnya sulit sekali untuk terungkap. Fakta di persidangan, Angger mengatakan bahwa harddisk CCTV ada yang menukar oleh salah satu anggota. Ini pun kan sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Bagaimana tindakannya? Belum ada kabar mereka para oknum ini dipenjara sekian puluh tahun, sekian tahun ya. Karena oknum ini lebih kejam, teman-teman. Karena menghilangkan dan juga menghalangi penyidikan dan penyelidikan aparat kepolisian dan sudah mencoreng nama baik Polri tentunya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, kenapa kasus Subang ini kok lama? Lalu dikatakan dari kemarin juga saya membahas banyaknya sampah. Pertama, ada yang menutupi. Yang kedua, ada yang mengetahui tapi mungkin juga takut untuk mengemukakan atau membicarakan atau melaporkan ya, seperti itulah. Lalu yang ketiga, yaitu adanya orang eksekutor dan juga dalang. Tentunya saya yakin dalang di kasus Subang ini sangat profesional sehingga mengatur sebuah skenario, dan ini kasus Subang sudah dirancang agar jangan sampai terungkap. Meskipun sekarang sudah ada tersangka ya, Danu sudah divonis 4 tahun penjara, lalu Pak Yosef 20 tahun penjara, yang menjadi tanda tanya besar publik yang saya simak di berbagai kolom komentar pertanyaannya, kenapa yang 3 tersangka kok tidak ditahan? Harusnya prosesnya sama. Itulah mungkin yang menjadi perdebatan di masyarakat sampai saat ini. Karena pengakuan dari Danu, mereka terlibat, tapi kenapa belum ditahan? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, kenapa belum ditahan? Apakah harusnya sama prosesnya seperti Danu dan Pak Yosef? Ada sidang, ada vonis? Nah, ini pasti juga memang berkaitan adanya obstruction of justice, itu saya yakin teman-teman. Kalau obstruction of justice ini terbongkar semuanya, insya Allah kasus Subang akan terang benderang. Saya melihat kasus Subang ini sampai saat ini belum terang benderang. Kenapa? Patokannya yang 3 tersangka aja teman-teman. Kenapa belum juga ditahan? Katanya sampai saat ini belum juga P21 dan bukti-buktinya kurang. Ada apa sebenarnya kasus Subang ini yang sebenar-benarnya? Ya, banyak sekali yang mengatakan penuh skenario. Betul juga, banyak penuh skenario. Lalu saya menjawab lagi kenapa kasus Subang ini lama terungkap, dan juga apakah yakin Bang Jack ini 100% akan terkuras semuanya terungkap kasus Subang ini? Saya jawab, saya yakin akan terungkap 100% meskipun waktunya lama ya. Karena teman-teman sudah mengetahui kasus ini kasus yang begitu kelihatan rumit sekali atau mudah sekali, tapi ada yang memperumit. Entahlah, intinya kita untuk saat ini kita mungkin masih menunggu bagaimana nanti keputusan kasasi. Saya belum bisa membahasnya, entah diterima dan tidak, karena ini masih proses teman-teman. Kecuali kalau misalkan diterima, ada proses lagi. Kalau misalkan ditolak, mungkin sudah inkrah, kan seperti itu ya. Saya belum bisa menyampaikan hal itu karena belum ada kabar ya dari penasihat hukum Yosef Hidayah. Seperti itu. Intinya teman-teman semangat terus viralkan kasus Subang ini, jangan sampai tenggelam karena ini sudah menjadi sorotan masyarakat ya, menjadi pembahasan kita semuanya. Yang penting jangan menuduh tanpa bukti yang kuat.
Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan juga banyak rezekinya. Amin. Bye-bye.